Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan Kurnia FM dimanapun Anda berada. Semoga Anda masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat zahir batin Anda semuanya, amin ya robbal alamin. Dan di dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi atau cerita sekaligus kisah yang mungkin bisa membawa manfaat buat Anda semuanya. Adalah kisah pagebluk di Cina dan Raden Arya Kemuning. Kaisar Ming mengirim utusan kepada Nusantara meminta bantuan untuk mengatasi wabah penyakit di Cina. Wabah penyakit dulu disebut pagebluk, artinya berjatuhan, yaitu wabah yang menyebabkan banyak korban berjatuhan. Konon pada masa Majapahit juga pernah terjadi pagebluk akibat ambisi membuat pusaka tak tertandingi yang menggegerkan dunia siluman. Tujuannya adalah untuk menyatukan Nusantara atau kisah di balik Sumpah Palapa. Efeknya energi-energi negatif menyerang warga, namun dapat diredam dengan keris pusaka Sabu Inten. Waktu itu Sunan Ampel menerima utusan khusus Kaisar Ming dari Cina. Oleh karena permintaan dari Raja atau Kaisar Ming, Wali Songo bermusyawarah dan hasil keputusannya adalah mengirim Syekh Syarif Hidayatullah. Karena beliau adalah seorang wali sekaligus seorang raja, yaitu Raja Cirebon. Karena seorang raja pasti mengerti etika tentang kerajaan. Raja Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati berangkat ke Cina sendirian tanpa pengawalan. Beliau langsung terjun ke masyarakat karena kondisi darurat wabah dan langsung mengatasi pagebluk dengan metode doa, air, syahadat, dan rempah-rempah seadanya. Kaisar Ming belum percaya saat mendengar kabar bahwa ada tabib sakti itu dapat mengobati segala penyakit hanya dengan doa dan rempah-rempah seadanya, karena di Cina gudangnya tabib. Lalu Kaisar Ming mengundang tabib Syarif Hidayatullah ke kerajaan. Kaisar menyiapkan siasat dan pertanyaan jebakan untuk menguji beliau. Syekh Syarif Hidayatullah tidak diperlakukan sebagaimana seorang raja, melainkan seorang tabib, karena Kaisar Ming belum mengetahui bahwa Syekh Syarif Hidayatullah adalah seorang raja Cirebon. Kaisar Ming mendandani putrinya bernama Ong Tin sebagaimana orang hamil. Perutnya diganjal dengan bokor kuningan atau semacam bejana berbahan kuningan. Di depan para petinggi kerajaan, Kaisar Ming bertanya kepada Syekh Syarif Hidayatullah, "Jika benar kamu orang hebat, anak yang dikandungan putriku laki-laki apa perempuan?" Lalu Syekh Syarif Hidayatullah yang ilmunya sudah kun fayakun menunjuk perut putri Ong Tin dan menjawab laki-laki. Sontak Syekh Syarif ditertawakan dan dipermalukan karena seisi kerajaan tahu bahwa putri Ong Tin masih gadis, hanya saja didandani seperti orang hamil. Lalu Syekh Syarif dipersilahkan pulang. Syekh Syarif bertolak ke Cirebon, diantar oleh orang yang bersimpati kepadanya karena melihat kinerjanya di masyarakat dalam mengentaskan wabah. Dalam perjalanan pulang, perahu Syekh Syarif tiba-tiba disergap bajak laut Mongol yang dipimpin oleh Patih Keling. Mongol saat itu memang terkenal angkatan lautnya, namun akhirnya Patih Keling dan kawan-kawannya dikalahkan oleh Syekh Syarif, dan akhirnya Patih Keling bersumpah bahwa dirinya dan anak keturunannya akan mengabdi kepada Syekh Syarif dan keturunannya. Dan di Cirebon, abdi dalam keturunan Patih Keling dikenal dengan sebutan elang. Dan sementara itu di Cina, Kaisar Ming mengadakan pesta seakan-akan baru memenangkan sebuah permainan. Tapi tiba-tiba Kaisar Ming kebingungan karena ternyata putri Ong Tin benar-benar hamil. Kaisar Ming rapat dengan para petinggi kerajaan akan nasib putrinya dan siapa yang harus jadi suaminya. Sementara itu utusan Kaisar Ming pada Sunan Ampel tadi tiba membawa surat balasan dari Indonesia yang isinya bahwa Indonesia telah mengirim Raja Cirebon bernama Syarif Hidayatullah untuk mengatasi pagebluk di Cina. Penyesalan dan rasa malu tak terkira yang ada di benak Kaisar Ming. Bagaimana tidak, Syekh Syarif telah mengatasi wabah, namun Kaisar tidak berterima kasih, tidak menghormatinya sebagaimana seorang raja. Bahkan ia mempermalukan dan menjebaknya dalam permainan tebak-tebakan yang imbasnya putri Ong Tin benar-benar hamil. Lalu siapa yang harus jadi suaminya? Siapa ayah dari cucunya? Seandainya saja Syekh Syarif bukan seorang raja,
Lalu Kaisar Ming mengirim Putri Ong Tin beserta para pasukan dengan 500 perahu yang berisi perbekalan, pakaian, perabotan, perhiasan dan lain sebagainya sebagai permohonan maaf sekaligus permohonan agar Syekh Syarif Hidayatullah sudi menikahi Ong Tin putrinya. Akhirnya Putri Ong Tin menikah dengan Syekh Syarif Hidayatullah dan anaknya dikenal dengan nama Raden Arya Kemuning. Pada zaman kenabian, kun fayakun terjadi melibatkan Jibril. Kemudian lahirlah Isa Al-Masih atau putra Maryam. Pada zaman Wali Songo, kun fayakun terjadi melibatkan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian lahirlah Raden Arya Kemuning. Dan ingat, segala fasilitas dan kenikmatan yang kita nikmati sekarang ini tidak lepas dari doa dan jasa para leluhur kita. Maka selipkanlah doa dalam tawasul kepada leluhur kita sebagai rasa berterima kasih kepada para pejuang Islam dan Indonesia zaman dulu. Lahumul Fatihah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.